Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa ahlul batil lamma farahu qulubahum minal akhyar. Ketika seseorang itu menyibukkan hatinya untuk jauh dari hal-hal yang selain Allah, alias orang tersebut fokus kepada Allah, wa ba'u nufusahum lil wahidil qahhar, sehingga hanya tersisa kesibukannya hanya untuk Allah, maka fatahallahu aina basiratihim, Allah akan membukakan basirah. Basirah itu mata batin. Ya. Wa atla'ahum 'alal magnuni sirri, dan Allah akan menerbitkan, kepada bahasanya menerbitkan pada hati orang tersebut cahaya. Fa'afradul haqq bil wujud, maka orang tersebut itu, ya bahasa yang paling gampang adalah bilang menyatu, nanti maknanya tafsirnya macam-macam. Lebih enak adalah orang tersebut sibuk kepada Allah yang wujud. Mantafa'an an basirati nadrahum kulla mawjudin, sehingga dia hilang dari setiap hal-hal yang selain Allah itu seolah tidak wujud. Yang selain Allah itu apa? Seolah tidak wujud. Nah, dah sampai situ dulu. Jadi ada, ya ini kita kayaknya jauh banget dari makom seperti itu, kayaknya jauh banget. Tapi tetap harus kita bahas, Alhasil ada tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala di mana seorang hamba itu mau dipilih. Semalam saya baca kitab namanya Wasiyatul Auliya, itu agak mirip-mirip dengan ini. Jadi ada seorang ulama besar yang beliau ini banyak terkena fitnah lah, kurang lebih itu. Sampai anaknya bilang demikian, ayah saya ini enggak jauh beda dengan tembok, mau diapa-apakan yo tembok. Maksudnya anteng, diam ya, tidak membalas dan sebagainya. Sampai satu ketika aku memberanikan bertanya kepada ayah. Kisahnya begitu. Ayah, kenapa engkau ini terdiam, hanya bagaikan pagar yang tidak bicara, juga tidak menyerang, juga tidak ngapa-ngapain, kau anteng saja. Beliau kemudian menjawab demikian, bagaimana saya tidak terima kasih kepada mereka? Kau malah terima kasih toh. Kau anakku, betul. Ketika aku sudah mendidikmu sampai hari ini, kalau aku pengen makan apa gitu, kau mau menyediakan? Mau. Kalau kau punya apa begitu, maukah untukku saja? Siap ayah. Namanya anak berbakti. Bahkan ketika nanti di akhirat, maukah kau berikan pahalamu untukku? Oh, mau ayah. Kata sang ayah, kamu dusta. Kok bisa? Saya beneran ini. Iya, kamu ini belum sadar akan ayat fa idza ja'atis shakhah
Yauma yafirul mar'u min akhihi. Kala itu hari kiamat itu saudara saja akan pergi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi. Demikian pula orang tua, ibu, semuanya itu akan pergi. Wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bahkan kau anakku kau akan memikirkan dirimu dan aku pun akan memikirkan diriku. Kalau aku dijerat oleh kencangnya tali-tali neraka, kalau kutanya kepadamu kayaknya kau mau ngasih pahala untukku, tapi di Al-Quran sudah ditentukan kau tidak mungkin bisa. Paham sampai sini? Tapi orang-orang yang menghinaku, orang-orang yang menyakitiku, orang-orang yang menfitnahku adalah orang-orang yang baik. Mereka mentransfer pahala untukku melebihi kau yang sebagai anakku. Ini kok minal doblong ini? Jadi betapa aku tidak terima kasih kepada mereka, orang-orang baik yang melakukan keburukan. Bahasanya begitu, orang-orang baik yang melakukan keburukan. Bagaimana mereka bukan baik? Kalau engkau sebagai anakku saja tidak bisa memberi pahalamu untukku, tapi mereka, orang-orang yang menfitnahku, adalah orang-orang baik yang mau memberikan pahalanya untukku. Belum lagi habis itu dia menggendong dosa-dosaku. Ini kok jadi minal. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah contoh orang yang disebut di sini adalah ahlul batin. Dia karena batinnya atau ruhnya terlampau fokus sama Allah, maka Allah bukakan pemahaman-pemahaman yang orang lain itu nggak ngeh tentang hal itu. Dilanjutkan di sana masih panjang sekali. Siapa yang bisa membuka jerat api neraka kalau bukan orang-orang yang menfitnahku? Lalu bagaimana aku tidak terima kasih? Kalau seorang teman, kakak, ayah, adik, ibu pun tidak bisa, hanya mereka yang bisa. Pun setelah mendengarkan kisah ini jenengan karo wong sing jengkeli meh ngendikan apa? Berarti orang tersebut itu orang yang jengkeli atau orang berjasa? Jasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini contoh. Pun direnungkan riyen seneng direnungkan aja dulu. Ya Allah ya Rahman. Wa hadhihi tariqatut taraqi. Ini adalah thariqah untuk semakin naik. Thariqah untuk semakin naik itu tadi disebutkan fokus saja sama Allah ya. Nanti Allah akan fatahallah aina basirah. Allah akan membukakan mata batin yang sampai bisa memahami yang sedemikian rupa. Terus kemudian manusia yang paling mata batinnya paling terang siapa? Ya Rasulullah jawabannya. Rasulullah jawabannya. Bisa-bisanya dilempari batu di Taif malah mendoakan mendapatkan hidayah karena beliau terlampau terang hatinya melihat bahwa penduduk Taif itu kalau nggak sekarang ya nanti anaknya ya cucunya dan sebagainya itu kan terang banget. Jadi orang dengan hati yang sudah dibukakan basirohnya oleh Allah seperti ini nih, ya Allah ya kepenak toh, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagaimana ketika Sayyidah Fatimah kala itu mengadu kepada ayahandanya kepingin adanya pembantu, malah kemudian Rasulullah SAW sendiri yang turut mengadu adunan dan sebagainya. Terus kemudian itu batu itu bergerak sendiri dan sebagainya. Terus kemudian kisahnya kan aja banyak versi. Salah satu versinya adalah bahwa
di balik orang yang mengurus keluarga itu ternyata ada, Masya Allah, hal-hal besar di balik itu. Sehingga Rasulullah nggak ngasih pembaru, tapi Rasulullah ngasih bacaan-bacaan yang dengan itu terbukalah kesulitan dunia akhirat. Kan gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau bukan manusia yang sangat terang basirahnya, sangat terang hatinya melihat cakrawala yang sedemikian terang. Kok bisa-bisanya Rasulullah itu mencium tangan, bukan mencium tangan para pejabat, para kaisar, bahkan para sahabatnya pun belum pernah. Yang dicium justru tangan seorang yang sedang bekerja membelah batu, dicium tangan ini yang akan menyelamatkan dari api neraka. Ini kan terang sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang pria mengadu karena dia kalau malam itu mikir tentang rezeki halalnya buat keluarga. Lalu Rasulullah berkata, "Bataka bata maghfuran." Malammu yang seperti itu memikirkan rezeki halal buat keluarga itu namanya malam ampunan. Wah, ini kan bapak-bapak rada seneng kan iki. Kita ampunan terus akhir-akhir ini kan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu maka karena beliau ini disebutkan tadi orang yang fokus kepada Allah, maka Allah yang membukakan aina basirah, ya, mata hati yang sangat terang, dapat melihat hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Dan ini selalu terkait dengan ayat Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW beliau ngendikani momon dalil. Tapi kalau para ulama tadi itu pasti dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Sayyidina Hasan Al-Basri, ada orang mengeluh terkait masalah rezeki, beliau bilang baca istighfar. Ada orang mengeluhkan tentang masalah anak, beliau bilang baca istighfar. Ada orang mengeluhkan tentang urusannya yang sulit sempit, beliau bilang baca istighfar. Terus kemudian khotimnya kan bingung toh, ya Syekh, 3 orang dengan kasus yang berbeda-beda, obatnya sama, istighfar. Maka beliau itu basirahnya luar biasa, langsung baca, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini kan cahaya tuh, ini cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanya, kalau orang-orang ini kan saya baca, bukan saya sih, saya baca. Jadi saya sendiri melihat, berarti nek wong kok ngene iki jan bisa dibilang bener nek ndak punya susah, ndak punya sedih, gitu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya Allah. Masya Allah. Bagaimana seseorang yang punya anak putri 3 lalu oleh Rasulullah dikatakan masuk surga. Alhamdulillah. Nah, saya masih 2 ini. Tambah lagi. Mas itu pun insyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan bacaannya. Tapi ini kan sisa kemarin loh ceritanya. Ini ngaji ini sisa kemarin. Sebelum saya nambahi tema, barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, monggo silakan. Jadi Mas Faris, maju Mas Faris. Ada atau tidak? Ada yang mau tanya? Oh, belum ada ya. Nah, belum ada, nanti dulu. Jadi, kalau belum ada, saya tambahi untuk yang hari ini. Ini tadi itu sisa kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Teranglah, tertunjuklah adanya efek-efek atau pengaruh-pengaruh atau makhluk-makhluk atau apapun yang ada di muka bumi ini, jelas dengan itu pasti ada asma Allah. Wa biwujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi.
Dan dari wujudnya asma Allah itu, yang Asmaul Husna itu ada berapa? Nah, masyhur ada 99 itu, bahwa ada sifat-sifat Allah di sana. Wa bi thubuti awsafi ala wujudi dzatihi, karena ada sifat-sifatnya, yakni yang maha adil, yang maha melihat, yang maha perkasa, yang maha memberi rezeki, yang maha membukakan hati, yang maha memberikan hidayah dan sebagainya. Muhalun ayyaqumal wusuf binafsih, tidak mungkin ada sifat kok sifatnya tok, tidak ada zatnya. Maka pasti kalau ada nama yang 99 itu, pasti ada Allah yang punya nama. Sampai sini paham nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Ini adalah salah satu thariqah. Nah, ini kalau tadi kita naik ke pemahaman yang tinggi banget, ini kita turunkan lagi nih ceritanya. Kita turunkan lagi untuk orang-orang awam seperti kita. Sehingga kadang-kadang untuk fokus kepada Allah itu butuh banyak syarat gitu. Ada yang untuk fokus kepada Allah syaratnya kudu bangkrut dhisik gitu kan. Ada yang syaratnya kudu mumet dulu gitu ya. Ada yang syaratnya kudu sepuh dulu gitu ya, nek zaman nom iji lali gitu ya. Ada yang syaratnya harus sakit dulu dan sebagainya lah. Nah, tapi untuk kita semoga kita ini kalau sama-sama diuji ya diuji sehat, amin. Diuji sugih, amin. Diuji kemudahan, amin. Jangan memang urian tenan. Tapi lah berikut, memang itulah yang diidamkan oleh kita semua. Nah, dari sekian banyak asar itu kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian, ciptaan-ciptaan Allah, ini namanya asar. Ini pasti ada yang menterjadikan. Yang menterjadikan itu sesuai asmanya. Kalau misalnya ya ada anak lahir, terus kemudian hidungnya normal, tangannya normal, kakinya normal, maka asma siapa ya yang menterjadikan hal itu terjadi? Namanya Al-Musawwiru, gitu ya. Allah yang maha memberi bentuk sempurna. Al-Musawwir. Maka bagi panjenengan sing meh punya anak atau punya cucu, banyak-banyak baca apa? Ya Musawwiru. Ada yang nambahi ya Musawwiru, ya Ghaffar. Ya Musawwiru adalah kita menyebut asma Allah karena hal yang paling simpel itu yang rekomendasi Quran aja. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, kalau kamu request apa-apa pakai ini aja. Nah, ini kan berarti kayak semacam blanko atau semacam form gitu, kita tinggal ngisi kan, daripada nggak form dewe malah tidak kedetek di sana, tidak kedetek di sana. Ya kan memang begitu toh. Kalau para kekasih Allah yang detek Allah langsung, tapi kelas-kelas kita kan yang detek malaikat toh. Masih ingat ya? Saya pernah ceritakan kala itu, ini pembahasan agak ngembang sedikit. Saya pernah ceritakan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam pas mau dilempar ke kobaran api pakai ketapel besar begitu, di tengah-tengah terbang begitu ya. Nah, terbang mau ke kobaran api itu kan malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril bilang begini, ya Khalilullah, ya, terkenal siapa? Khalilullah. Ya Khalilullah, kau mau apa? Kata Nabi Ibrahim, urusannya bukan sama engkau Jibril. Ya enggak, maksud saya sampaikan kepada Allah. Kalau kepada Allah aku iso dewe. Itu di kelas Nabi Ibrahim. Ya sudah, berarti yang deteksi kalau untuk para kekasih Allah itu Allah. Tapi untuk umumnya kita ini kan Allah perintahkan, Allah tugaskan para malaikat, gitu. Dan malaikat itu untuk satu hal yang bernama nama itu lebih canggih manusia. Masih ingat ya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, terus tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i ila akhiri kan gitu. Kala itu malaikat itu kan ceritane
Ya, tanya kepada Allah, kok yang dijadikan khalifah manusia toh, bukan kami ini, padahal kita ini para malaikat gimana? Nahnu nuqaddimu wa nuqaddisulah. Kami ini terus tasbih terus, kok malah sing dipilih siapa? Manusia. Akhirnya kemudian dilombakan. Tapi sebelumnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih tahu, ya Nabi Adam, 'allama Adamal asma. Nama-nama macam-macam. Wah, itu nek di tafsir Ibnu Katsir, enggak usah tafsir Ibnu Katsir, kebesaran. Tafsir Jalalain saja itu diterangkan asma di sana apa saja. Ya apapun nama yang ada di bumi ini, Allah yang ngajari. Sampai entut besar, entut kecil. Itu diajarkan. Lah terus kemudian tsumma aradhum 'alal malaikah, ditunjukkan pada malaikat. Hei malaikat, kamu tahu enggak nama-nama ini, istilah-istilah ini? Enggak tahu. Nggak diajari memang. Berarti kalau kita ini berdoa, ya Allah duit, malaikat bingung. Duit kamu. Ini apa? Kan gitu kan? Karena tidak kedetek. Nah, sing paling gampang nek ndonga itu menggunakan apa-apa yang sudah stempelnya itu sudah di sana kedetek. Ya musawwiru, malaikat paham. Oh ini. ID-nya sudah ada, ya Ar-Rahman Rahim. Nek bangsa ya Allah utang lunas, malaikat istilah apa ya? Kita bilang ya Allah ya Razzaq. Nanti Allah sendiri yang menerjemahkan kemauan kita kan gitu. Masya Allah, gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mulai hari ini bolehlah kita berdoa sing doa macam-macam pakai bahasa Indonesia, tapi jangan tinggalkan doa-doa yang belangkonya sudah dikenal di langit. Ya. Mulai misalkan surah Fatihah itu. Surah Fatihah itu yang paling gampang. Itu surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin itu namanya kalau dalam balaghah kalam khobar. Ya, susunannya susunan khobariyah. Khobar itu kabar. Tapi bimakna insya'iyah thalabiyah, memiliki makna sebuah perintah. Aikulu, katakanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu tuh. Karena kalau tidak dikasihkan aikulu, katakan oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin, nanti di akhir agak rancu. Misalkan nih alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang berkata, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masa Gusti Allah bilang karo Gusti Allah. Nah itu toh. Hanya kepada Engkau ya Allah. Padahal Allah yang berkatakan ya ndak toh. Itu Allah yang berkata ngajari kita. Kalau mau ada permohonan bacanya ini kan gitu toh. Awalnya memuji yakni alhamdulillahirabbil alamin, memuji lagi arrahmanirrahim. Terus kemudian tasdik maliki yaumiddin. Habis itu ada ikrar iyyaka na'budu, baru permohonan iyyaka nasta'in. Nah, ini kan persis seperti belangko tadi foto. Dari situlah doa yang paling simpel ya Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nah, dulu pas kita masih mondok tuh, wah nek dong pas zikrul ghafilin mayoran Fatihah mumet, wah Fatihah itu mana? Hari ini baru paham ternyata lebih jos pakai itu daripada kakek request macam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi. Allah itu terbukti dengan adanya banyak kejadian, banyak ciptaan menunjukkan pada adanya asma-asma Allah. Nek diwalik, apapun yang akan menjadi request agar terjadi apa, bacalah asma-asmanya. Saya itu kalau Rebu malam Kemis itu khusus baca kitab namanya Syarah Asmaul Husna. Tulisannya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, berarti kemarin itu Pak Damari itu. Itu Masya Allah, Subhanallah, ternyata apa hal-hal yang dibalik Asmaul Husna itu luar biasa. Maka benar man ahsoha dakhalal jannah. Siapa menjaga Asmaul Husna dia masuk. Maka sekedar mulai kan bulan Ramadan niki yang kersane ya dakwah itu menyesuaikan napa momen juga momen Ramadan. Niki kan wajah-wajah 3 juz atau 7 juz?
Ya monggo lah jenengan mau 3 juz nggih monggo, 7 juz nggih monggo, 1 juz mboten napa-napa. Itu kalau di belakang Quran atau di depan biasanya ada Asmaul Husna. Jaga itu dengan cara yang paling gampang, ahsa yang paling rendah itu dengan cara membacanya terus menerus. Jadi Qurannya sudah hebat, baca Asmaul Husnanya pun sama hebat. Dakhalal jannah. Sematkan, jadi maca surat sithik habis itu buka bagian belakang, kayaknya kata sih tiap cetakan wonten begitu. Nah, Asmaul Husna. Masa itu dicetak tanpa hikmah kan ya ora mungkin, mesti dicetak ada hikmahnya, kita suruh baca. Itu bukan hiasan tok itu, dikira wah iki kaligrafinya apik, oh kaligrafi itu diwaos niku. Dibaca itu semua. Ya. Insyaallah dibaca. Disempetin pokok setelah sadaqallahu alazim terus habis itu buka Allah Rahman Rahim Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Wah paling 2 menit. Wah tapi saya sukanya dipakai syair monggo setengah jam. Ya monggo. Ya. Lanjut, wa bi wujudi asma'ihi ala thubuti awsafi. Adanya asma-asma itu menunjukkan bahwa yang punya nama itu punya sifat sesuai nama itu. Rahman, Rahim, nama. Berarti yang punya nama yakni siapa? Allah memang punya sifat Rahman, Rahim. Demikian pula dengan yang lain. Terus kalau kita sedang membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi kita, ya tinggal baca salah satu dari pilihan tadi itu. Pilihan nama-nama itu. Tadi itu kalau misalkan terkait anak, ya musawwiru, ya ghafar. Loh kok ada ya ghafarnya? Iya, ya ghafar itu artinya Allah yang maha apa? Pengampun. Loh kok ada kaitannya dengan pengampun? Iya jaga nih Pak. Yang namanya orang mau punya anak itu kan jaga nih kemarin proses sampai ini jadi anak banyak dosa kan iso wae to nggih mboten. Ya jaga nih dilalapas lagi hamil nesu-nesu ya tahu dan sebagainya. Bahkan pas proses awal niku lho sapa ngerti ora maca bismillah Mbak. Ya musawwiru ya ghafar. Banyak sekali nanti misalkan orang yang kayaknya lagi butuh dikasih ilmu begitu karena tidak tahu atau mau ujian dan sebagainya ya Ali ya Allah ya Ali. Kalau mau tempelkan dengan ayat Al-Qur'an ya jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ketemu lagi toh. Ketemu lagi. Terus misalkan bagi orang yang butuh apa begitu ya disesuaikan pakai Asmaul Husna saja. Ya Allah ya Razzaq monggo, ya Allah ya Fattahu ya Wahhab boleh, ya Fattahu ya Razzaq boleh, begitu disesuaikan saja. Kenapa? Setidaknya server yang ada para malaikat itu deteknya pakai itu. Nek pakai dengan bahasa manusia tadi para malaikat tidak paham, error. Ya bukan error sih. Ini bahasa ini tidak diizinkan oleh Allah untuk saling tahu karena banyak yang manusia tahu, yang malaikat tidak tahu. Sebagaimana banyak yang malaikat tahu, manusia tidak tahu. Maksud ada ya ada lah. Malaikat Israel tahu kapan kita mati, tapi kita tidak tahu gitu. Lanjut. Wa bi thubuti awsafihi ala wujudi dzatihi. Dan setelah adanya asma pasti adanya sifat, setelah adanya sifat pasti adanya zat. Zat yang memiliki sifat tersebut. Siapa itu? Allah. Ilmu hal ayyaqumal wasf binafsih, karena tidak mungkin ada sifat tapi tidak ada pemilik sifat. Ini
Kalau tadi di awal yang turahan kemarin itu kita bahas tinggi banget, ini thariqah kita yang mau menuju Allah dengan cara yang simpel-simpel. Jadi diurut ya tadi itu. Jadi kejadian apa kita nyebut asma Allah, kan gitu tuh. Kalau kesulitan nyari yang sesuai ya Allah gitu aja. Misalkan orang lagi dalam kondisi hati sumpah, peteng, terus rasanya sempit, ya Fattahu, ya Nur boleh. Ya Fattahu, ya Fattah boleh. Ya Razzaq boleh. Sambil meyakini bahwa asma ini adalah ada yang punya, yakni sekaligus asma itu jadi sifat. Sifat itu pasti ada yang disifati. Ini kita turunkan pembahasan jadinya begitu. Nah, para ulama zaman dahulu itu Allah Subhanahu wa taala, ini kita naik lagi ya. Kak naik lagi ya. Ini kan rendah, maksudnya pembahasan rezeki dan sebagainya kan bahasan biasa gitulah ya, bahasan bumi lah ya. Kita agak naikkan dikit ini. Nah, para kekasih Allah karena terlampau fokus kepada Allah, maka Allah tancapkan di dalam hatinya. Kalau tadi adalah kasih ainul basirah, kalau ini Allah kasih bisikan atau Allah kasih bocoran gitu ya. Namanya Asma'ullahil A'dham. Asma Allah yang paling agung. Sing dikui rahasia. Nama rahasia. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Dan itu menjadi kuncinya kunci. Ya. Para kekasih Allah menjadi kekasih Allah itu awalnya begitu. Dikasih Asma'ullahil A'dham. Ya. Apakah yang ya Rahman, ya Rahim? Jadi sesuai seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus terus kemudian dikasih Asmaullahil A'dham. Nah, ini menjadi ya bahasa pegangan lah atau apa begitu. Matur terima kasih, silahkan kalau mau disampaikan. Monggo. Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mohon maaf kalau apa sesuatu ini ada suatu keliru. Jadi saya tadi sudah dengar Ustaz menyinggung masalah zat, kemudian asma dan sifat. Jadi saya maaf Pak, kalau yang disebut afal itu bagaimana Ustaz? Afal. Terus kemudian satu lagi Ustaz, antara fana dengan kasuf. Karena saya kadang pernah di YouTube Sabah itu beliau kan sering menyinggung dengan kalimat itu kan kasuf itu. Itu mohon untuk penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Af'al itu artinya adalah seluruh perbuatan Allah. Ya di sini bahasanya athar. Ya ini seluruh yang terjadi hari ini, ciptaan hari ini adalah namanya af'al atau fi'lullah. Dari situlah nanti kita kenal siapa yang menterjadikan, yakni Allah. Nah secara simpel gitu. Nanti babnya akan ada sendiri. Kemudian yang nomor 2, pertanyaannya terkait kasaf dengan fana. Kasaf dulu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk yang sangat meyakini adanya kasaf. Ya, kasaf itu dibukakannya tabir atau tirai dari perkara-perkara zahir itu bisa melihat perkara-perkara yang batin, yang tak nampak. Banyak sekali hal itu terjadi, terutama para sahabat. Contoh, sahabat Umar atau Sayyidina Umar, ini jenengan pasti sering dengar ini ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah pas lagi khutbah tiba-tiba
beliau mengatakan, ya Sariyah, Sariyah, kau naik ke atas gunung. Itu lagi khutbah. Habis itu sekelompok orang yang ditugaskan untuk berperang pulang-pulang, kami tuh nyaris kalah, tiba-tiba kami dengar sekali suara Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar di Madinah loh. Ini yang perang di sana jauh. Pas pulang-pulang cerita, ada jelas suaranya Amirul Mukminin sampai kepada kami bahwa kami disuruh naik ke atas gunung, selamatlah kami. Ini kasih kebuka gitu. Padahal zaman segitu kan belum ada video call. Iya kan? Kasus itu. Ya, dan masih banyak lain contoh. Ada seorang namanya Ahnaf, ya. Ahnaf. Itu pas beliau meninggal, ya. Pas beliau meninggal itu serbannya yang gali kubur itu jatuh. Karena jatuh, kemudian beliau turun lagi. Kan ini pas gali kubur terus diturunkan ke bawah, ini turun ke bawah. Terus orang-orang pas mau pada naik karena wis meh nek-nekan rampung-rampungan kan garik sidik toh, garik sidik, serbannya jatuh. Dia turun ke bawah jeblos. Begitu jeblos, Masya Allah, dia melihat dengan mata kepala bahwa di bawah itu ternyata adalah tanah yang sangat lapang dengan berikut taman yang sangat indah. Naik langsung ke atas, cerita luar biasa. Ternyata betul, Ahnaf itu orang yang terkenal hatinya itu sangat lapang. Kuburan di digawe lapang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sekali. Sayyidina Ali sering sekali, Sayyidina Ali sering banget Sayyidina Ali. Termasuk kalau Sayyidina Ali ini heran, orang seperti Sayyidina Umar itu sopo wae, siapa saja pernah dimarahi kan ya, bukan dimarahi sih, lebih tepat ditegesi lah ya, ditegesi. Orang duwe wedi belas lah ya. Sayyidina Umar itu tidak punya takut sama sekali. Sampai kalau ada setan papasan saja apa? Kelimpe ya. Jajal kok nang arep mungkar nakir kaya ngopo. Akhirnya Sayyidina Ali berdoa, ya Allah berikan aku kasyaf. Ini sahabatku Umar radhiyallahu an meninggal. Saya tak mau melihat bagaimana dia di hadapan malaikat apa? Mungkar jajal cik tegas ora. Ternyata begitu dilihat ya dikasih. Namanya kasaf ini kayak gini kasaf. Dan untuk para kasih Allah memang bisa meminta untuk kepentingan tertentu ya. Mohon kepada Allah dan ternyata benar. Begitu dilihat oleh Sayyidina Ali, nah itu Sayyidina Umar itu sama sekali tidak takut sama mungkar. Nah, pada saat ditanya, ya, siapa kamu, siapa, man rabbuka, ya, man rabbuka wa man nabiyuka, jawabannya aku adalah kekasihnya kekasih. Kalau mau tanya kamu, tanya pada kekasihku. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wis ning ngono wis ora usah. Ya Allah. Kemudian fana. Fana itu kalau makna yang paling gampang adalah sirna. Sirna yang memang selain yang wujud. Masih ingat ya? Bahwa yang maha wujud hanya Allah. Selain Allah bukan benar-benar wujud, tapi diwujudkan atau diciptakan ya, diwujudkan. Lah orang fana itu hal-hal atau siapa saja yang diwujudkan atau diciptakan itu hilang dalam dirinya. Yang ada hanya yang maha wujud. Kemudian orang lain melihatnya bagaimana? Bisa orang tersebut kayaknya orang tertidur, bisa orang tersebut dilihat oleh orang lain seperti orang gila, bisa orang lain melihatnya dia lagi sujud terus lama, bisa orang lain melihatnya lagi ruku terus lama, bisa orang lain melihat ini orangnya sudah mati tapi nanti hidup lagi, wallahu a'lam. Orang lain. Kenapa bagi orang yang lagi fana itu? Bagi orang yang lagi fana kita ini tidak ada gunanya apa-apa, bahkan tidak ada. Yang ada hanya yang asli maha wujud.
Nah, terus rasane piye? Kula dereng nate. Enggak tahu ya. Saya hanya baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang lain silakan. Monggo. Jelasin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya, Ustaz, yaitu bahan diskusi. Nih. Saya membaca buku Riyadhus Shalihin. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa aginu nasihat. Tapi di sana global, belum disabarkan, belum diuraikan sampai saya detail-detailnya, yaitu untuk Allah, Rasulullah, pemimpin-pemimpin Muslim, umat Muslim sendiri. Mohon dijelaskan penjabarannya. Terima kasih. Nisbah itu soal nisbah. Kalau nasihat itu untuk Rasulullah alias Rasulullah yang diamanai menasihati kita. Kalau itu untuk kitabullah artinya kitabullah yang digunakan sebagai nasihat. Kalau itu untuk umat yakni kita semuanya, kita yang menerima nasihat. Itu namanya nisbah. Nisbat. Jelas nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Sehubungan dengan asma, sifat dan zat, hubungannya dengan doa yang formnya sudah tertera di situ. Tapi kadang-kadang form itu sendiri kami tidak tahu artinya. Jadi hanya hafal, tapi maksudnya juga tidak tahu. Nah, itu apakah juga itu tingkatan doa atau yang sudah masuk sifat itu juga wasilah untuk doa? Kalau sudah ke tadi dan itu kayaknya berdoa dan tidak berdoa sama. Seperti yang diterangkan ayat seperti di tembok tadi, seperti temboknya berdoa tidak berdoa. Hubungannya dengan ilmu tentang takut lidah. Apa itu? Oh tadi kemarin itu ya. Apakah doa itu juga bisa disifati dengan dipraktikkan dengan tekuk lidah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah PR. Insya Allah PR. Kayaknya gitu. Ngomong telah nih. Insya Allah dia betul mungkin panjang seragam ibadah, istiqomah, rezeki berkah, sekedar oleh Ramadan istiqomah, banyak dengan sehat, sedaya amal dipun tampi, sedaya dosa dipun ngapunten kalih Allah Subhanahu wa taala, sedanten kula lan panjenengan sedaya angsal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil